Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 13 Januari 2023. Seperti biasa, bacaan untuk bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi harian hari ini yang dikutip dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 1-5 dan ayat 11. Ajakan agar kita waspada terhadap godaan-godaan dunia, dan ajakan agar kita berusaha untuk masuk ke dalam istirahat Allah. Artinya, kita diajak untuk beristirahat di dalam kediaman Allah dalam kerajaan surga. Sedangkan dalam bacaan Injil, kita dihadapkan pada peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Ketika Yesus ada di rumah, maka banyak orang dibawa kepada Yesus sehingga rumahnya penuh. Ketika ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang, mereka tidak bisa membawa kepada Yesus karena banyaknya orang. Kemudian mereka membuka atap rumah. Tepat di depan Yesus berdiri, diturunkannya orang yang lumpuh itu. Melihat iman orang lumpuh itu, Yesus kemudian menyembuhkan dengan mengatakan, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tentu perkataan ini membuat ahli Taurat bereaksi dan berpikir, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Tapi langsung Yesus mengatakan, karena tahu dalam isi hatinya, mana yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu dosamu tidak diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi supaya kamu tahu, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan kemudian dikatakan kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Reaksi orang-orang masih sama. Yang seperti ini belum pernah kita lihat. Artinya mereka sebatas hanya kagum. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana perjuangan iman seseorang. Iman itu tidak begitu saja. Iman yang merupakan keyakinan mendalam perlu diperjuangkan. Ada konsekuensi yang tidak ringan. Orang yang menggotong yang sakit lumpuh ini, ketika tidak bisa masuk lewat pintu utama, ia berusaha mencari jalan. Tidak enak-enak. Perlu perjuangan agar orang lumpuh ini sampai ke hadapan Yesus, yakni membongkar atap tepat di atas Yesus. Ini konsekuensinya akan dimarahi oleh orang karena membongkar atap rumah orang. Tapi itulah perjuangan iman untuk dapat kesembuhan.
iman yang begitu kuat harus dengan perjuangan, dengan konsekuensi yang tidak ringan. Tetapi hasilnya ia menerima apa yang diharapkan, yakni kesembuhan. Dari peristiwa ini, satu titik renungan boleh kita renungkan bersama. Iman yang kita hayati, yang kita hidupi, memerlukan perjuangan. Untuk mempertahankan iman perlu perjuangan dan juga mengandung konsekuensi yang tidak ringan. Tetapi demi keselamatan, iman harus diperjuangkan. Maka ketika iman diperjuangkan, orang yang lumpuh mendapatkan kesembuhan. Tidak hanya itu saja, Yesus menyembuhkan orang lumpuh dengan ingin menunjukkan kuat kuasa Allah yang ada dalam dirinya, sehingga orang harus sampai pada kesimpulan yang benar. Orang Farisi, ahli Taurat, mengecap Yesus menghujat Allah. Tapi Yesus mengatakan, mana yang lebih mudah? Mengatakan, bangunlah, angkat tempat tidur dan berjalanlah, atau mengatakan, dosamu sudah diampuni. Yesus ingin menunjukkan kepada kita, kepada orang Farisi, ahli Taurat, dan semua orang-orang yang hadir, bahwa Dia mampu mengampuni dosa. Berarti Dia adalah Allah, karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Kita diajak untuk meningkatkan kualitas iman itu, tidak hanya menerima Yesus sebagai orang yang menyembuhkan, orang yang membangkitkan orang mati dan macam-macam, tapi sebagai pribadi yang mampu dan punya kuasa untuk mengampuni dosa. Maka tataran iman tidak hanya percaya kepada Yesus yang mampu menyembuhkan, tapi tataran iman kepada Yesus yang mengampuni dosa-dosa manusia, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Sebenarnya dengan peristiwa itu mau dikatakan siapa Yesus? Bukan hanya orang hebat yang mampu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan dan sebagainya, tapi Dia adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Pertanyaan kita, apakah kita menerima Yesus juga sebagai Allah yang mengampuni dosa manusia, ataukah Allah yang hanya, atau Yesus adalah pribadi yang kita gunakan untuk keperluan duniawi? Yang terakhir, reaksi orang yang melihat Allah, katanya, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Saudari-saudariku terkasih, ketika waktu itu ada juga ahli-ahli yang bisa menyembuhkan orang, tetapi yang menghapus dosa manusia belum pernah dilihat, belum pernah dialami. Maka mereka tercengang, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Pertanyaannya adalah, apakah cukup hanya terkagum-kagum dan mengatakan yang seperti ini belum pernah kita lihat? Di berbagai kutipan ada yang mengatakan ini ajaran baru dan sebagainya. Mereka yang berhenti pada kekaguman,
tidak sampai pada pengalaman iman, terbukti mereka menyalibkan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga hanya berhenti pada kekaguman, ataukah kita benar-benar setelah kagum kemudian kita percaya, beriman, dan memuliakan Allah? Semoga kita akhirnya mampu untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk beriman dan juga menanggung konsekuensi yang ada. Maka biarlah iman kami semakin mendalam, semakin kuat, dan kami semakin mampu untuk menanggung konsekuensi atas iman itu. Bantulah umat yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Juga Nawanto yang sedang sakit, Engkau angkat penyakitnya, Kau ringankan sakitnya, dan Kau sembuhkan, agar tetap beraktivitas seperti sedia kala. Umat yang mengalami banyak persoalan, Engkau bantu untuk mengurai, dan yang punya beban berat Engkau ringankan, agar akhirnya kita boleh mengalami kasih karunia Allah. Semoga akhirnya kami semua sadar bahwa dalam beriman memerlukan perjuangan dan menanggung konsekuensi yang tidak ringan. Bantulah kami agar tetap setia pada iman kami. Dan untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami semua Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, saya tetap mengingatkan agar kita waspada terhadap virus corona dengan cara mematuhi protokol kesehatan, pola hidup sehat, booster kedua, cuci tangan, pakai masker, dan hand sanitizer, supaya kita bersih dan bisa melawan virus corona. Untuk kepentingan perayaan Imlek, kami mengetuk hati panjenengan semua untuk membantu penyelenggaraan Misa Imlek tanggal 26 Januari. Penyelenggara akan menyediakan kenang-kenangan atau yang akan dibawa pulang setelah Imlek, angpo bagi anak-anak, dan untuk menyewa barongsai. Sumbangan bisa langsung diberikan kepada lewat saya atau dengan amplop tertutup dan diisi untuk Misa Imlek, dimasukkan ke kotak bebas, kotak di depan gereja itu yang penting ada tulisannya untuk Imlek, atau dengan transfer dengan rekening yang sudah diedarkan dan di ujung belakang diberi angka 8 bahwa itu untuk Imlek. Semoga kita mampu untuk merayakan Imlek, memeriahkan perayaan bagi saudara kita keturunan Tionghoa, agar juga bersukacita mengalami Imlek itu. Semoga akhirnya kita mampu untuk merayakannya dengan sukacita. Untuk korban banjir kita agak lega karena pintu sudah dibuka. Mudah-mudahan air segera mengalir dan segera surut. Sekali demikian masih diharapkan untuk bantuan pasca banjir, yakni dengan peralatan kebersihan, sabun, dan macam-macam untuk membersihkan rumah. Maka tetap diharapkan sumbangan untuk itu dengan cara transfer atau langsung lewat Mbak Hermin, administrator keuangan, atau juga lewat kotak dengan ditulisi korban banjir.
Semoga dengan campur tangan kita banyak orang mengalami sukacita dan mereka boleh hidup dengan lega karena banjir sudah mereda. Untuk semua yang telah menyumbang, baik banjir maupun pembangunan, dan juga untuk yang sudah memberikan donasi untuk Imlek, saya ucapkan terima kasih dalam-dalamnya. Semoga Tuhan membalas niat baik panjenengan. Sekali lagi, selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.